Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker, yang kali ini akan mengulas beberapa saham yang sudah layak kita pantau terkait adanya sedikit sentimen momen Idul Adha, yaitu ada daging dan ayam. Biasanya harga daging dan ayam itu mahal, kemungkinan besar karena kebutuhan juga untuk memenuhi kebutuhan di ajang momen Lebaran Idul Adha, ada kemungkinan juga bisa mengalami kenaikan. Sebelum saya membahas saham-saham ayam dan daging, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terkait ulasan-ulasan saham menarik saya. Dan juga bisa bergabung di grup Telegram saya yang ada di Telegram, yang linknya ada di deskripsi video ini, dan juga di lini masa Stockbit yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai ulasan pertama terkait saham ayam, itu ada Japfa, dimana pola Japfa ini terkait patternnya ada descending pattern atau reversal pattern. Kemungkinan boleh dikonfirmasi lagi kepada teman-teman patternnya seperti apa. Tapi jika lihat dari habitnya, ketika dia mantul, dia akan membentuk pola ke atas ya, menyentuh area resistance berikutnya. Ya, di sini ada pantulan, kemudian ke sini dan ke sini, dan lanjut selanjutnya ke sini. Dan kita lihat apakah nanti di sini akan jebol. Kalau jika di sini jebol, kemungkinan besar profit yang akan dicapai itu setinggi dengan lebar patternnya. Tetapi jika dia jebol ke bawah, kita lihat apa dia jebol ke bawah, lebar patternnya juga sama, menyentuh di area demandnya ini ya. Di sini ada demand kecil jika kita asumsikan dia jebol ke bawah, dan ketika dia jebol ke atas, kemungkinan besar akan membentuk area supply kecil di sini di area 2510 sampai 2485. Lalu di bawah itu di area 1455 sampai 1395. Jika kita lihat momentumnya secara MACD sudah mengalami kuning memudar, merah muda memudar. Ini berarti volume trend akan mulai bergerak bagus. Juga secara RSI juga fase akumulasi akan dimulai karena mengarah sudah ke atas. Jadi saham Japfa ini bisa kita lihat dan pantau bersama terkait potensinya bagaimana di sentimen menjelang hari raya Lebaran Haji ya. Karena kita lihat dia di sini berjumpa area supply kecilnya, di sini area 1720 sampai 1695, dan di sini low-nya itu di 1720, berarti pas ya. Ini ada area demand kecil di sini yang mungkin saja akan di retest kembali atau tidak ya, karena ini sudah masuk lagi ke dalam patternnya. Target jauhnya itu di area 2150. Jika teman-teman tertarik untuk entry saham ini, saya bisa kasih gambaran. Entry lah ketika dia di 1935 ya. Entry lah di 1935. Kita ambil risk rewardnya untuk saham Japfa ini 1935. Risk rewardnya di bawah candle 2 tick, dan posisinya wah kecil sekali ya, kecil sekali. Berarti ini masih kita bisa lirik ya. Tetapi kalau teman-teman bisa dapat di bawah sini, dan nanti stop lossnya di bawah 780 ya, bisa taking profit di area ini atau di area sini, di area 2020 atau di area 2115, di area 2155. Tapi jika teman-teman dapat area entry-nya di
1825 untuk retest dia punya support kembali seperti itu. Tetapi jika memang saham ini sudah rally duluan, saya sarankan jangan kejar, biarkan saja. Saya akan mengulas saham-saham yang berpotensi saja. Dia pasti akan dulu retest dulu di area 1825 ini. Teman-teman bisa antri di sini untuk entry ya di sini ya. Maaf, ini antri untuk entry. Nah, ini bisa antri untuk entry ya. Taking profitnya di 2618 dan 1618 bisa dijadikan area taking profit. Oke, selanjutnya saham selain Java, ayam-ayaman juga ada Cepin, Cakron Pokan Indonesia. Kita lihat bagaimana potensi saham ini. Secara MACD dan RSI masih cenderung mengalami proses distribusi untuk berlanjut. Kita lihat potensinya masih cenderung turun. Ya, lagi-lagi ini ada pola yang cakep dan dia retest di area trendline supportnya, dan polanya hampir sama dengan Cepin. Bisa seperti ini. Ambillah resiko jika teman-teman ingin entry, itu ambillah di area 6050 ya. Ambillah di area 6060. Sebentar kita akan buat risk rewardnya. Ambillah di area 6050. Stop lossnya di bawah tail sebelumnya. Ini ada tail kecil di sini di area 6025, berarti di area 6000 ya. Sepertinya di area 6000 kita bisa pasang stop loss di area 6000. Oke, sangat dekat sekali. Tapi jika teman-teman untuk melihat pantulannya ya baiknya seperti itu. Dan bagusnya sih memang saham Cepin ini harus bentuk swing low di sini ya. Dia harus buat swing low di sini, break di area nah ya pas. Nanti kita ganti saja area entry-nya ketika di 6300 ini. Dan misalkan dia break seperti ini, swing low, atau dia break di atas sedikit saja, dan entry lah ketika di area 6300. Stop lossnya itu di area 6000, taking profitnya di area 6950 seperti itu. Bisa kita jadikan pantauan untuk saham-saham ayam ini, karena mengingat momentum Idul Adha atau Lebaran Haji ya, bisa kita lihat bersama ya. Oke, stop loss di area 6000, entry-nya di 6300 jika tutup di atas ya. Tetapi jika tidak tutup di atas jangan entry. Jika tutup di atas 3000 candle hijau, pastikan candle hijau dulu dan tutup di atas, baru bisa entry, dan harap disiplin untuk Cepin. Lalu ada saham IPO juga, pabrik unggas, ada ternak unggas juga, WMUU. Di sini posisi bandar CP di 205 sebanyak 11,9 miliar ya. Lihat saham ini ya masih belum ada kehidupan, teman-teman masih bisa pantau. Kita lihat potensi penurunan, kemungkinan akan ke 1618 ya, ini di area 158 sebagai area terakhir untuk menjadi area pantulan ya. Tetapi jika tidak menjadi area pantulan, mungkin saja akan lanjut untuk turun ke bawah. Saya harap untuk saham-saham seperti ini bisa teman-teman hindarkan, karena ini baru IPO dan tidak ada aksi korporasi jelas terkait saham WMUU.
Selanjutnya saham terakhir itu Cepin Main Marindo Feedmill. Ini nugget ayam. Dia salah satu perusahaan emiten ayam terkait pabrik pengolahan ya, pabrik pengolahan. Secara tren kita lihat masih bagus. Secara tren kita lihat ya, dia false break di sini ya. Di sini dia false break. Di sini juga false break. Tidak sanggup break ke area supply-nya. Di sini di area 1060 sampai 1045 merupakan area supply untuk main. Supply. Jadi bisa perhatikan untuk main apakah potensinya ke 685 ya, bisa jadi karena kita melihat polanya dia turun, biasanya turun selebar dia punya pattern ini penan, dan ini mantul sekali. Dan ya kita lihat ini sudah sesuai batasan area pantulan. Di sini betul ada base di sini. Ini ada demand ya di sini ya. Di sini ada demand. Di sini area pantulan. Jika jebol di area 730 sampai 715, jika jebol ya bisa kita perhatikan samain untuk ambilnya di sini saja. Di area 675 sampai 660 bisa kita ambil untuk area-area ini. Untuk area serok ya, ini pas demandnya di area 685 sampai 675, mungkin bisa jadi area demand. Jika dia membentuk demand itu diharuskan ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Syaratnya itu harus membentuk base di sini. Tanpa base itu belum kita pastikan menjadi area demand seperti itu. Secara RSI dan volume trend MACD masih mengalami proses distribusinya juga masih belum selesai. Jadi bisa kita lihat bagaimana potensi saham main berikutnya. Baik, itu terkait ulasan saham-saham ayam. Dan juga ini ada saham beef. Beef adalah beef daging ini ya. Terkait harga daging, biasanya harga daging sapi itu mahal, dan ini mengalami ada base kecil secara MACD dan RSI juga mengalami proses penguatan ini. Kita lihat apakah ada bullish divergence di sini. Ternyata kita lihat bersama, belum ada bullish divergence ya. Harian, apakah harian ada? Harian kita lihat secara jauh apakah ada. Kalau kita tarik ke sini, dari sini ke sini, apakah ada bullish divergence? Dari sini ke sini, apakah ada bullish divergence? Kita lihat. Wah, ada ya. Di sini ada bullish divergence dan sudah terkonfirmasi. Dan ini juga ada bullish divergence ya. Oke, kita pastikan saham beef sudah ada bullish divergence. Jadi dia sudah mengalami fase sideways, berarti range harganya sekian ya. Range harganya di area 101 sampai 84. Kita pantau saham beef ini untuk akumulasi. Dia akan membawa akumulasi dan break ketika di area 101 ini ya udah cukup bagus sepertinya, karena dia sudah memberikan sinyal bullish divergence. Secara resisten secara EMA itu ada 102 dan ini resistennya 101, berarti terkonfirmasi ini merupakan bullish divergence. Secara area koreksi kita lihat apakah dia sesuai. Area koreksi tertahan di 1272, berarti oke. Jika dia tertahan di area 1272, kita lihat ya, dia harus menyentuh area 1110 dulu. Ini ada demand di sini.
110 untuk area supply lanjutannya. Bisa kita pastikan bagaimana dia akan bertahan di area 110 ini. Untuk mengkonfirmasi untuk bullish trend, konfirmasi bull trend. Kenapa perlu lagi konfirmasi bullish trend? Karena secara divergen dia hanya menggambarkan konfirmasi reversal, arah kembalikan arah aja. Harga yang sudah turun akan dibalik menjadi arah harganya yang naik, seperti itu aja. Itulah fungsinya divergen. Tetapi untuk konfirmasi bullish trend harus kita pastikan dia harus break di area 110 ini. Seperti itu. Sekian dulu untuk ulasan ayam dan daging. Jika teman-teman tertarik untuk lanjutan saham-saham menarik berikutnya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Bisa juga bergabung di grup Telegram dan lini masa stok saya, yang linknya ada di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.